ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya. Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Kalau tidak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video kasih paham Malaysia biar tahu kenapa Indonesia tidak mau memperjuangkan bahasa bersama Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Hello Wanderers, sebelumnya mungkin kita sering mendengar para profesor bahasa Malaysia membahas bahasa Melayu. Dan kita tahu betapa gigihnya orang Malaysia memartabatkan dan mengangkat bahasa Melayu di tingkat internasional. Bahkan ex-Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pernah mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua ASEAN. Namun Indonesia menolak usulan tersebut. Tentu saja Indonesia memiliki alasan kuat untuk menolak ajakan harus dari menolak Malaysia. Ngapain harus bareng-bareng? Dan di video ini kita akan melihat penjelasannya mengapa Indonesia menolak. Mari kita simak sampai habis, sobat maju, dan memahami alasan di balik penolakan tersebut. Let's go. Jadi mungkin daripada pendapat Profesor Dr. Aminuddin yang merupakan pakar linguistik di sini, bagaimana melihat dari segi kesamaan dan perbezaan bahasa Melayu Indonesia untuk kita bawa ke pentas antarabangsa. Silakan Prof. Aminuddin. Baik, terima kasih Dr. Jessica. Saya pertama ingin menyambut pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Kamarudin tadi, ya, bahwa kita mestinya sekarang ini mendudukkan dulu persoalannya. Yang kita maksud dengan bahasa Melayu oleh misalnya Perdana Menteri kemarin, ya, itu rujukannya kemana, ya, supaya kita itu berbicara dengan referensi yang sama. Nah, jadi dudukan dulu, karena nomenklaturnya harus sama. Jangan-jangan yang dimaksud oleh orang Malaysia tentang bahasa Melayu itu tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh kami bangsa Indonesia, begitu, ya. Nah, tadi Prof. Kamarudin sudah secara terperinci menjelaskan bahasa Melayu bagi orang Indonesia. Betul sekali, tadi juga Prof. Hari sudah menyebutkan, bagi kami, ya, tidak ada sedikit pun keraguan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sama sekali tidak ada keraguan, dan itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah, gitu, ya. Nah, tetapi sejak tahun 28, ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 28 melalui Sumpah Pemuda, kami menamai bahasa Malaysia, bahasa Melayu tadi dengan bahasa Indonesia, supaya satu nafas dengan perjuangan bangsa Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk merdeka, ya, sudah mengakui tanah air Indonesia, kemudian bangsa yang satu, bangsa Indonesia, maka bahasanya pun dinamai bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak ada istilah bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, ya, pada tahun 45, di tanggal 18 Agustus tahun 45, pernyataan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 dalam konstitusi, seperti halnya Malaysia, ya, menyatakan bahwa bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan, ya. Nah, ini saya baru tahu kalau kemudian pada tahun 86 tadi disampaikan oleh Prof. Kamarudin itu berubah menjadi istilahnya menjadi bahasa Melayu, gitu, ya. Baru kali ini saya tahu. Nah,
Sementara ya bahasa Indonesia ini berkembang, jadi titik tolak perkembangan bahasa Indonesia itu sebetulnya adalah ketika tahun 28, kemudian berlanjut pada tahun 45 ketika merdeka, kemudian berkembanglah kebahasaan Indonesia, kesastraan Indonesia yang relatif berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu, ya, sebagai bahasa asalnya, ya, sebagai bahasa induknya. Nah, bahasa Indonesia itu berkembang, saya menyebutnya jauh melebihi asal muasalnya begitu, ya, karena bahasa Indonesia itu setelah penetapan status, ya, perencanaan statusnya diangkat menjadi bahasa negara, itu dikembangkan korpusnya. Nah, melalui korpus ini kami punya mengembangkan kamusnya, mengembangkan ejaannya, mengembangkan tata bahasanya begitu. Yang semuanya ini kami sebut dalam nama bahasa Indonesia. Sementara yang namanya bahasa Melayu bagi orang Indonesia itu adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Jadi ketika misalnya kita menyebut bahasa Melayu, asosiasinya adalah bahasa daerah, ya. Nah, bahasa Melayu menurut catatan kami di Badan Bahasa itu di Indonesia ini ada 87 dialek, ya. Jadi bisa dibayangkan dari barat sampai ke timur, ini bahasa Melayu ini sudah banyak sekali ragamnya, gitu ya. Perbedaan dari masing-masing dialek juga kelihatan gitu. Nah, ada 87 ragam dialek bahasa Melayu. Jadi ketika misalnya dikatakan, oh mari kita perkasakan, mari kita jayakan bahasa Melayu menjadi bahasa antar bangsa, menjadi bahasa internasional, ya pasti saja kami akan menolak begitu. Karena mengapa kami harus menggunakan istilah itu? Karena bagi kami ini adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kalau misalnya mau disebutkan, oke, kita sekarang bekerja bersama-sama menyebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu bagi orang Malaysia, ya, itu tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau menyebut salah satu, nah ini pasti jadi masalah. Seperti halnya pengakuan, ya, dan pernyataan langsung dari Perdana Menteri, ya, Malaysia waktu hari Jumat bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah bersetuju. Ya, kami tentu saja kelimpungan, ya. Kami bingung gitu. Dari mana ini asalnya? Karena ternyata Menteri Luar Negeri pun mengatakan memang ada usulan itu, tapi akan kami pelajari, ya, secara mendalam. Kemudian pada hari minggu berikutnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara resmi mengatakan penolakan, ya. Nah, ini sesuatu yang wajar karena apa? Masalah harga diri, ya. Bangsa Harga Indonesia diri. kok kenapa tiba-tiba gitu mengusulkan bahasa Melayu? Bagi kami ya pasti akan harus bahasa Indonesia. Tentu kalau misalnya usulannya itu dua-duanya gitu, ya, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mungkin tidak akan terlalu panas, ya, reaksinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan perkembangan bahasa Melayu yang di Malaysia, ya. Bahasa Beda Indonesia itu menyerap istilah untuk pengayaan kosakatanya, vocabulary-nya tadi seperti Prof. Ari katakan, itu dari bahasa-bahasa asing, ya. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, dari berbagai banyak bahasa. Nah, itu satu sisi. Di satu sisi lain, pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya, mungkin belum 718-nya gitu, ya, dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya, kemudian bahasa Sunda, ya, kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya, karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Nah, pengayaannya kan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi saya mengatakan bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang, ya, dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu, ya, dan sekarang sudah
bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil begitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya, begitu. Nah itu untuk sementara ya, Dr. Jessica. Nah, Sobat Maju, begitulah cuplikan dari video penjelasannya. Dengan melihat video ini kita dapat memahami kenapa Indonesia bersikeras untuk tidak bekerja sama dan menuruti ide dari Malaysia itu. Dalam penjelasan itu kita dapat menyimpulkan mengapa Indonesia menolak kerjasama, yaitu karena bahasa Indonesia adalah identitas utama bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi bangsa Indonesia, dan bahasa Melayu adalah identitas Malaysia. Selain itu, bahasa Indonesia tidak hanya diciptakan untuk warga Sumatera saja atau warga Riau saja, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan jumlah penutur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu juga menjadi pertimbangan karena kita tahu bahasa Indonesia penuturnya itu sangat banyak dibandingkan bahasa Melayu. Oke guys, demikian satu buah video alasan kenapa Indonesia menolak untuk bersama-sama Malaysia memperjuangkan bahasa. Tentunya hal ini dilatar belakangi ketika dulu Perdana Menteri Malaysia yaitu Ismail Sabri Yaakob mencoba untuk mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tentunya hal ini mendapat penolakan dari Indonesia karena secara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sudah, walaupun kedua bahasa ini mempunyai satu akar bahasa yaitu bahasa Melayu, tetapi Malaysia tidak melihat dari sisi lain bahasa Indonesia. Pertama bahasa Indonesia itu ada karena ada tujuan politik, ada muatan politik. Bagaimana bahasa Indonesia ini bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku di seluruh Indonesia. Kedua, bahasa Indonesia secara perkembangannya sudah berbeda sekali dengan bahasa akarnya yaitu bahasa Melayu. Makanya jelas-jelas bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu sudah sangat berbeda. Di mana bahasa Indonesia selain menyerap bahasa asing, bahasa Indonesia juga menyerap bahasa-bahasa daerah. Hal ini tidak terjadi dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Makanya tegas Indonesia menolak untuk bisa bersama-sama memperjuangkan bahasa Melayu. Kalaupun mau memperjuangkan, bahasa Indonesia lah yang layak untuk bisa diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Pertama, dari segi penutur, karena penutur bahasa Indonesia sangat banyak dibanding dengan bahasa Melayu. Inilah yang menyebabkan kenapa bahasa Indonesia bisa dikatakan layak untuk bisa menjadi bahasa kedua ASEAN, bukan bahasa Melayu di Malaysia. Dan kalau kita melihat bagaimana bahasa Melayu di Malaysia sendiri masih mengalami permasalahan hingga saat ini.
Oke guys, demikian videonya. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.